alumni perguruan Muhammadiyah yang merupakan wadah komunikasi alumni perguruan Muhammadiyah mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi seluruh Indonesia menyampaikan petisi dengan nama petisi hapus Prabowo Gibran PHP Gibran sebagai berikut. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo Gibran tak masuk kriteria Muhammadiyah, dinilai tak layak dipilih di Pilpres di 2024. Satu persatu sudah banyak mengakui organisasi-organisasi yang menjadi panutan bagi bangsa kita antara NU dan Muhammadiyah dan sebagainya begitu kan. Bagaimana pencalonan seorang Gibran di situ? Yang menjadi masalah penting itu adalah soal Gibran, bagaimana putusan-putusan MK dan sebagainya begitu kan. Tapi nampaknya begitu marahnya luar biasa ketika melihat video-video yang beredar hari ini begitu kan ya, yang menganggap bahwa persoalan-persoalan seperti ini Aliansi Guru Muhammadiyah serukan petisi hapus Prabowo Gibran dalam Pilpres karena dinilai pemberi harapan palsu. Ini Aliansi Perguruan Muhammadiyah. Artinya apa? Saya kira Muhammadiyah selama ini memberikan dukungan kepada salah satu calon mungkin antara Ganjar dengan Anies Baswedan, bukan dengan Prabowo. Artinya apa? Masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bagaimana karakter ya sebagai seorang pemimpin di situ antara Prabowo dan wakilnya, yaitu adalah Gibran yang dianggap bermasalah dan sebagainya. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu, menganggap bahwa apa yang terjadi selama ini bisa saja begitu kan kepada siapapun ya. Kalau sudah tidak beretika, ya ngapain kita harus memilih pemimpin yang tidak beretika di situ. Maka Aliansi Perguruan Muhammadiyah ini sudah menunjukkan jangan pilih pemimpin yang tidak punya etika, ya. Jangan yang kemudian menganggap bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini ya dianggap sebagai orang yang kemudian suatu saat nanti itu bermasalah besar ya. Dampaknya tidak hanya kepada masyarakat Indonesia, dampaknya juga kepada dunia di situ begitu. Jadi masyarakat sudah bisa memahami hal-hal seperti itu ya. Jadi persoalan-persoalan pemilih dan sebagainya yang seharusnya begitu kan. Masyarakat harus berpikir secara rasionalitas untuk menentukan pilihan siapa yang harus kita pilih. Dari Muhammadiyah kan sudah jelas ya, jangan memilih pemimpin yang tidak punya etika. Jelas tujuannya adalah kepada Prabowo Gibran. Ya, jelas di situ begitu. Ini kan banyak sekali pro dan kontra di situ, dan pada akhirnya masyarakat bisa menilai bagaimana organisasi NU. Sudah jelas mereka arahnya kemana, tapi dalam struktur PBNU saja. Jadi masyarakat hari ini dibenturkan dengan hal-hal yang kemudian bersifat normatif begitu kan ya. Apakah pilihannya ke sana karena memang ada uangnya atau tidak, itu kan pilihan masyarakat Indonesia, tapi salah satunya begitu kan. Ada yang mengatakan luar biasa Muhammadiyah, jernih, ikhlas, berkomitmen dan selalu aktif berperan untuk terus menjaga demokrasi bangsa ini. Tetap bersih dan menjunjung tinggi hukum dan etika dalam berpolitik yang bermartabat ya. Ya, yang namanya jurdil itu tergantung dari sistem mereka. Siapa? Yaitu adalah KPU dan Bawaslu sebenarnya begitu kan. Maka kalau sudah mengatakan dari aliansi simpatisan atau aliansi perguruan Muhammadiyah sudah menyatakan seperti itu, bukan tidak mungkin suara-suara Prabowo dan suara Gibran itu akan ambiar ya. Karena kita di organisasi yang ada di Indonesia itu yang paling tinggi itu adalah Muhammadiyah dengan NU di situ begitu. Bisa jadi ini adalah persoalan-persoalan etika begitu kan. Kalau etikanya ya itu aja, mungkin ya masyarakat akan bisa menilai bagaimana ya yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Gibran. Artinya masyarakat sudah memberikan statement di situ sudah jelas di depan mata. Yang nggak tahu NU itu kan masih ke sana, masih ke sini, ada yang dukung sana, ada yang dukung sini. Silahkan begitu kan. Itu hak mereka untuk berdemokrasi. Tapi jangan sampai ya ya masuk ke dalam ya jurang yang salah di situ. Jadi perlu hati-hati di situ sebagai memilih pemimpin begitu kan. Ini bukan soal kita, ini soal bagaimana anak cucu kita. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu punya dampak luar biasa. Seperti kereta cepat ya, bisa hasil berapa tahun coba.
Masyarakat bisa memahami hal itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat tidak hanya tinggal diam, juga bagaimana ya memberikan memberikan catatan penting kepada kita begitu, kepada rakyat Indonesia begitu, dalam artian kenapa harus memilih si A, si B dan si C begitu kan. Perkataan ini tidak ada artinya untuk para pendukung Pak Lurah karena mereka tidak menggunakan akal sehat, hanya lihat ya ramenya saja, meskipun ramenya akan terjerumus pada gak peduli katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Jadi masyarakat itu sudah kelihatan betul begitu kan, mana yang seharusnya kita dukung dan sebagainya. Artinya apa? Artinya Prabowo dan Gibran tidak masuk kriteria Muhammadiyah karena dinilai tak layak dipilih di Pilpres di 2024. Cawe-cawinya sangat kuat sekali. Kalau cawe-cawinya kuat sekali, bagaimana? Presiden juga kena sebenarnya begitu kan. Karena begitu ngototnya hari ini untuk bisa ya Prabowo Gibran itu menang satu putaran. Tapi rakyat Indonesia kan cerdas, tidak mungkinlah satu putaran dan sebagainya. Ini Prabowo Gibran tak masuk kriteria Muhammadiyah, dinilai tak layak dipilih Pilpres di 2024 ya, dengan alasan seperti itu tadi. Pasangan calon ya Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak lolos dalam kriteria pedoman Muhammadiyah tentang pemilihan pemimpin, alias tidak layak untuk dipilih jika mengikuti Khatah Muhammadiyah 2002 ya, Monas Tarjih 2023 dan Tafi Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Hal itu diutarakan Koordinator Nasional Alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah APM ya Hardiansyah. Menurutnya Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Politik yang dijanjikan Muhammadiyah adalah politik kebangsaan. Namun Muhammadiyah memberikan kebebasan pada setiap anggotanya untuk menggunakan hak dalam politik suatu ya sesuai hati nurani masing-masing. Betul begitu kan? Artinya apa? Artinya masyarakat itu ya silahkan mau pilih si A, si B, dan si C, tapi harus menggunakan rasionalitas ya. Menggunakan rasionalitas bagaimana mereka menggunakan menggunakan cawe-cawe mereka dan sebagainya begitu. Itu sudah jelas mereka begitu kan. Artinya masyarakat bisa memahami ya, masyarakat bisa memilih siapa yang harus kita dukung. Tapi nampaknya dan rupanya begitu kan ya, yang harus kita dukung itu adalah dalam pernyataan ini adalah Anies Baswedan dan Pak Ganjar. Karena dari Aliansi Perguruan Muhammadiyah saja sudah serukan petisi hapus Prabowo Gibran dalam Pilpres karena dinilai pemberi harapan palsu. Katanya begitu. Benarkah seperti itu? Nah, itu yang menjadi catatan penting. Beredar ini video-video seperti itu begitu kan ya. Beredarnya sangat luas sekali sehingga masyarakat mungkin ya arah condongnya simpatisan Muhammadiyah, simpatisan dengan yang lain. Saya kira banyak yang mendukung Anies Baswedan dan Pak Ganjar. Ya, ngapain kita harus mendukung orang-orang yang kemudian punya rekam jejak hukum yang tidak baik. Orang berspekulasi seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Masyarakat harus bisa menggunakan rasionalitas sebagai bentuk bahwa dirinya benar-benar menentukan pilihan yang baik. Ini bukan soal kita harus dapat uang sana sini, tidak begitu kan. Ini soal bangsa kita, kesejahteraan kita, bagaimana rakyat dipimpin oleh orang-orang yang punya kapasitas luar biasa. Itu penting di situ begitu kan. Itu sangat penting di situ. Jadi kalau kita hanya ingin ikut-ikutan sana karena ada uang, ada ini, ada finansial, ada jabatan, saya kira ini kacau begitu kan. Kacau, logikanya kacau. Kapan Indonesia maju kalau ya itu aja begitu kan. Jargonnya Indonesia maju, tapi di dalamnya ada ordal. Ini kacau luar biasa. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.